Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marga Mulia aman? Aman. Pakai apa? Udah diperbaiki itunya. Listriknya udah Udah, beres. belum Bu, listriknya belum beres. Jadi pakai apa tuh? Pakai tempat baru gak nyala Bu. Hmm. Tadi pagi ada Listriknya masih pelajaran itu enggak? Tadi pagi ada pelajaran enggak? ada. Ada dari mana? Bu Ella. Tugas, tugas atau gimana kan Bu Elanya nggak ada? Ada Ibu. Bu Tadi Ella pagi ada Bu dari Dian gantiin namanya sama Bu Ella juga. Nur Oh, Ella Puji Jagat oh, sebagai guru pengganti alhamdulillah ngisi. dari saat itu. Dari kalian. iya baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya anakku ya. Ya Bu. Aduh. Iya kita ketemu lagi ya. Dengan Jatisari. Kemarin Marga Mulia nggak ada ya. Ya nanti Ibu kasih ini aja ya. Ibu kasih materi untuk dipelajari ya. Yang materi PKN kemarin untuk anak-anak yang di Marga Mulia. Gitu. Mm-mm. Titip ke Ibu Novita atau Ibu Lia. Iya, em, anak-anakku hari ini harusnya Pak Syanmil ya, tapi Pak Syanmilnya katanya lagi bermasalah juga itunya tuh, internetnya katanya. Jadi nggak bisa ya. Padahal di kota loh, di kota. Em, Baik kita mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang problem solving. Anak-anak tahu apa itu problem solving? Problem itu Tidak. apa? Problem artinya apa? Masalah. Solving, Masalah. Hah? kalau solving, Penyelesaian masalah. hmm, iya, tadi menguasai, mengatasi, mengatasi masalah ya. Jadi problem solving itu artinya kita belajar untuk mengatasi masalah. Kalian merasakan nggak ada masalah dalam kehidupan? Pernah nggak merasakan masalah dalam hidup? Karena takut. Pernah. Seperti apa masalahnya? Feby, kamu ketika mendapat masalah, apa misalnya? Apakah yang disebut dengan masalah itu? Biasanya apa masalah yang Feby hadapi? Masalah. Misalnya susah tidur, atau misalnya males makan, atau susah sholat subuh, atau apa? Benar semua. Apa masalahnya Feby? Masalah. Susah tidur. Susah mandi apa susah tidur? Susah tidur. Susah mandi, Bu. Susah mandi. Kenapa susah mandi? Kan mandi tinggal gebyur-gebyur aja. Masa Karena ada airnya dingin. air, Bu? Airnya dingin. Ya, satu mandi. Iya. Sore, iris.
Tiris. Oh. Kalau tiris solusinya kira-kira gimana? Air hangat. Pakai air hangat. Ah, ini Jatisari Siska nggak masuk. Nggak ada Siska. Enggak Hmm, masuk, Bu. belum masuk. Imas mana Imas? Di tangan. Imas masalahnya apa Imas? Masalah hidupnya apa? Hidup merasa tidak berguna. Aduh. Deep banget ya. Merasa tidak berguna. Di sini ini. Yang ini sama. Bisa konsep besar. Kita mantap. Imas kalau nggak ada Imas, kalau nggak ada Imas nggak ada ibu guru karena ibu guru nanti nggak punya murid, ya kan? Kalian pasti punya manfaatnya. Nggak akan ibu bisa jadi guru atau yang lain menjadi guru kalau tidak ada muridnya. Jadi itu manfaat kalian saat ini adalah sebagai murid. Karena itu membuat guru jadi ada, ya kan? Tapi itu kadang lagi. Eh, apa merasa tidak berguna itu sebetulnya masalah atau keluhan? Keluhan. Keluhan. Jadi beda ya antara masalah dengan keluhan. Ya, karena kalau masalah itu biasanya objektif. Misalnya ibu kan suka tanya di sana hujan nggak gitu. Kalau hujan biasanya apa namanya kalian jadi terhambat untuk ke sekolah, jadi telat mungkin gitu ya, entah telat bangun, entah telat karena jalannya harus hati-hati, atau nunggu hujan reda, atau masalah sinyal. Nah, itu kan masalah yang objektif ya. Objektif itu artinya kita melihat semua ada tanda-tandanya semua sama melihatnya. Oh iya, memang jalannya seperti itu. Kalau lagi apa hujan jadi becek, jadi kita nggak bisa cepet-cepet misalnya, atau nggak bisa pakai motor, takut tergelincir, harus jalan, harus pakai payung pelan-pelan, takut cipratan, takut ini, takut itu gitu ya. Atau jadi apa namanya pengaruh ke sinyal sehingga kita jadi belajarnya sulit gitu ya, terhambat. Ibu lagi jelasin apa tiba-tiba sinyalnya bermasalah. Akhirnya jadi tadi apa ya yang diajarin ibu ya gitu lupa lagi atau kemudian jadi tidak konsentrasi karena terputus-putus atau masalahnya pelajarannya jadi tidak dapat dipahami dengan benar karena terputus-putus. Nah, itu kan memang masalah yang objektif, semua mengalami hal yang sama. Tapi kalau persoalan misalnya apa tadi yang misalnya merasa tidak berguna gitu ya, Imas ya, itu objektifnya seperti apa? Teman-teman yang lain merasakan nggak ada manfaatnya dengan kehadiran Imas? Atau Imas itu positifnya seperti apa? Kalau ibu kan merasa bahwa Imas tuh anak yang responsif gitu ya, yang memudahkan tugas ibu sebagai guru. Kalau nggak ada yang merespon, kalau ibu nggak ada yang merespon kan ini juga ya ngapain juga gitu ibu jadi guru gitu misalnya. Nah, ini kan karena ada yang Iya. merespon, ada Imas yang mau menjawab gitu ya. Termasuk tadi jawaban yang tadi kan bisa membantu ibu untuk Bisa menjelaskan tentang materi, menjelaskan tentang materi ini sebagai pengantar ya. Nah, itu kan saya. manfaat Bu Imas berarti. Ya, kalau teman yang lain gimana? Coba yang sebelahnya siapa namanya yang lagi main HP? HP-nya nggak jadi dikumpulin. Hmm? Sarul? Udah ya. Udah? Oke. Simpan masing-masing. Langsung masukin tas. Sebelah Imas siapa? Rahman. Hah? Rahman. Rama. Rama, menurut Rama apa yang positif dari kehadiran Imas?
Benar-benar saya suka membantu katanya, Bu, bantu bantu mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Suka membantu. Nah, itu kan manfaat kan berarti ya, Imas ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik kita masuk dulu ke materi ya. Terima kasih ya anak-anak ya sudah membantu untuk apa namanya? Untuk memperjelas materi yang akan Ibu sampaikan ini. Nah, ini ya tentang problem solving. Problem solving itu artinya memecahkan atau mengatasi masalah. Solve, solve the problem. Memecahkan masalah. Nah, ini ya, yang dimaksud dengan masalah itu apa? Masalah itu terjadi ketika harapan kita, harapan itu bahasa Inggrisnya expectation. Harapan kita tidak sesuai dengan realita. Misalnya tadi, Pebi, aku pinginnya mandi sehari 2 kali kayak orang-orang gitu ya. Tapi kok males ya gitu kan, soalnya dingin. Terus apa namanya, eh, ya kan nggak keringetan juga misalnya. Terus apa namanya, biar hemat nggak usah ganti baju gitu kan. Nanti juga kotor lagi misalnya. Nah itu realitanya tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Itulah yang disebut dengan masalah. Atau tadi yang lebih jelas lagi ketika kondisi hujan misalnya ya di Marga Mulia atau di Jatisari sehingga menghambat atau menjadi kendala ketika kalian masuk sekolah gitu ya atau ketika pelajaran karena bisa mempengaruhi sinyal di sana gitu ya bisa putus-putus jadinya internetnya sehingga nggak bisa belajar dengan optimal. Jadi jelas ya namanya masalah itu kita punya keinginan, punya harapan, inginnya begini, inginnya begitu, tapi kenyataannya tidak sesuai gitu. Tapi disinilah kemudian kita melakukan itu tadi problem solving, mencari solusinya, bagaimana caranya agar si ini tadi ini salah agar si uh, realitanya ini bisa kita benahi nih. Kita cari solusinya agar si realita ini bisa sesuai dengan si harapan. Ya, gimana nih caranya yang benang kusut ini bisa kita telusuri nih, ditelusuri dulu apa ya masalahnya. Oh, di sini, ini nih yang kayak itu ya, kayak benang lagi kebelit-belit. Oh, di sini nih gimana caranya biar nggak nggak kebelit-belit lagi gitu kan bisa ditarik garis lurus gitu nih. Kita ya akan mencari cara untuk mengatasi si masalah-masalah yang menghambat atau hambatan-hambatan dalam realitas ini agar bisa sejalan sesuai searah dengan harapan yang kita inginkan. Nah, kalau keluhan, nah ini namanya keluhan ya. Tadi kan masalah itu objektif. Kalau keluhan ini tadi nih keluhan ini lebih ke perasaan kita sendiri, perasaan emosional. Tadi ya contohnya ya, itu bagus banget Imas tuh. Aku merasa dia berguna gitu kan ya. Tapi setelah ditanya ke temennya, ada kok gunanya, gunanya Imas ya. Bahkan bagi seorang guru, ya kehadiran Imas sangat eh, penting gitu ya. Sebagai seorang murid, tanpa ada murid, nggak akan ada guru. Selain itu juga Imas bisa menanggapi, bisa merespon gitu ya. Bahkan memberikan ide tadi sehingga Ibu bisa
langsung memberikan contoh mana yang berupa masalah, mana yang sifatnya keluhan, ya. Nah, kalau masalah ini beberapa kategori, sebetulnya masalah kan banyak ya. Ini khusus untuk kalian yang masih belajar. Kalau nanti kalian punya udah dewasa ya, nanti nambah lagi tuh masalahnya. Masalah finansial ya, masalah keuangan, masalah dengan mertua, masalah dengan anak, masalah nyari sekolah buat anak, masalah pekerjaan, nambah banyak nih. Ya. Makanya kita dari sekarang harus belajar untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi terbiasa nanti. Harus dirapihkan dulu masalah-masalah yang ada sekarang supaya nanti kita sudah punya keterampilan atau skill mengatasi masalah. Karena sepanjang hayat masalah itu pasti selalu ada. Kenapa? Karena kita punya keinginan yang banyak, punya harapan, ingin ini, ingin itu, gitu kan. Nah, bagaimana supaya si realitasnya atau kenyataannya bisa mendukung harapan kita. Jadi bukan cuman panjang angan-angan ya. Kalau panjang angan-angan tuh misalnya, aduh pengen jadi apa, pengen punya pacar itu opa Korea misalnya gitu. Ya itu namanya panjang angan-angan gitu kan. Tapi kalau yang dan sangat subjektif. Nah, kalau yang dimaksud dengan harapan yang objektif itu adalah yang bermanfaat untuk pengembangan diri yang lebih baik, agar kalian menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Artinya ada peningkatan pengetahuan ya. Jadi kepribadian yang berkualitas itu ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan keterampilan, ada perbaikan sifat-sifat yang dulunya mungkin males sekarang jadi rajin, yang dulu yang nggak suka belajar sekarang jadi suka belajar, yang dulu nggak bisa bergaul sekarang bisa bergaul, yang dulu nggak bisa ngomong karena takut ya atau malu sekarang bisa gitu ya. Jadi harus ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi masalah itu dihadirkan agar kita berubah menjadi lebih baik. Itulah namanya harapan yang objektif ya. Makanya kehidupan itu akan selalu seperti itu gitu. Akan memberikan kita tantangan-tantangan berupa masalah-masalah supaya apa? Supaya kita belajar. Kita belajar memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas, lebih baik lagi sesuai dengan yang Allah harapkan ya. Karena nanti tujuannya harus sesuai dengan harapan yang Allah kehendaki dengan ciptaan diri kita ke muka bumi ini gitu. Jadi kan nih ceritanya ketika Allah menciptakan kita ke muka bumi ya, itu semua ada tujuannya. Ada tujuannya kenapa misalnya apa namanya? Pina harus lahir di sini ya di Jatisari. Kenapa Sahrul harus bertemu dengan uh, Amira misalnya? Kenapa temennya temennya Rahma harus Imas misalnya? Itu pasti ada tujuannya. Kenapa harus bertemu dengan ibu, bapak guru di sini gitu? Nggak mungkin enggak. Jadi pasti ada tujuannya. Tujuan kita bertemu dengan orang itu dua. Satu sebagai yang memberikan manfaat untuk kebaikan dalam hidupmu ya. Yang satunya lagi untuk menguji. Ya, untuk menguji itu pasti akan selalu ada ujiannya. Nah, ini kategori masalah biasa masalah belajar atau masalah adaptasi ya. Adaptasi di sekolah yang baru misalnya, adaptasi di lingkungan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Termasuk ini kalian adaptasi loh, ketemu dengan guru-guru yang tidak pakai bahasa Sunda atau tidak bisa berbahasa Sunda ya, maafkan Ibu ya. Terus kemudian ada juga masalah motivasi nih, masalah motivasi, masalah gimana caranya supaya tetap semangat ke sekolah, walaupun hujan, walaupun badai misalnya ya, tetap ke sekolah. Gimana caranya biar nggak ngantuk di sekolah? Gimana caranya supaya bisa fokus untuk belajar, nggak ngobrol, minimal selama pelajaran aja gitu. Setelah
pelajaran selesai ya boleh ngobrol lagi gitu kan ya. Itu masalah motivasi. Kemudian masalah hubungan sosial atau pertemanan gitu. Itu juga kan ya. Kadang kita sering kali subjektif. Memang ada yang objektif juga ya. Misalnya memang aduh orangnya toksik semua lah gitu kan. Ibu juga pernah ada dalam situasi seperti itu gitu kan. Ini memang memang circle-nya nggak bagus gitu kan. Jadi udahlah nggak usah deket-deket gitu. Tapi ada juga sebetulnya uh, circle-nya baik, cuman kitanya yang nggak tahu harus gimana cara berteman, gimana cara bergaul dengan baik gitu ya. Nah, apa? Sehingga kita merasa aku nggak punya temen ya. Temen sih nggak usah banyak kalau menurut ibu ya. Kalau teman dekat itu ya cukup satu, dua itu udah bagus banget sebetulnya. Karena kita kan berteman itu dua ya nak ya, tujuannya dua. Satu, kalian harus bahagia dengan teman kalian itu, harus senang dengan dia gitu. Terus yang kedua adalah kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kalau temannya itu membawa pengaruh yang buruk, bikin kalian jadi bolos, terus kerjaannya cuma main aja gitu. Nah, itu tidak memberikan pengaruh yang baik yang seperti itu ya. Jadi itu ya tandanya ya masalah hubungan sosial atau pertemanan itu harus membawa pengaruh dua, dua itu. Satu, membuat kalian itu lebih banyak ya mungkin ada konfliknya, ada mungkin salah paham, itu biasa nak ya. Salah paham, mungkin ngerasa ih kok dia gitu atau apa gitu ya, tapi itu tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah rasa senang, rasa bahagia, harus itu ya tandanya. Terus yang kedua harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Kalau kita bisa membimbing atau mengajak teman kita ke arah yang lebih baik itu bagus. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak bisa deh, aku keseret-seret terus sama dia. Kalau diajak ke sana mau, ke situ mau, padahal belum tentu baik. Ya sudah, kitanya nggak usah temenan aja gitu ya, seadanya aja. Jangan sampai terlalu terbuka, terlalu mengeluhkan, apalagi mengandalkan orang yang tidak patut untuk menerima eh, menerima kekurangan dan kelemahan kita gitu ya. Karena sahabat yang baik itu harus bisa menerima itu. Terus yang terakhir, masalah, nah ini untuk kalian, rencana karir ya, jurusan di perguruan tinggi nanti, atau mau kemana setelah ini gitu ya. Itu termasuk masalah-masalah ini yang menjadi ruang lingkup BK juga yang akan banyak dibahas ya. Jadi masalah belajar, masalah adaptasi, motivasi, hubungan sosial, dan rencana atau karir jurusan di perguruan tinggi. Lanjut. Kenapa nggak mau? Next. Nah, ini ada langkah-langkah problem solving ya. Langkah problem solving ini diambil dari bahasa Inggris ya. Ideal, ideal tulisannya ini yang di samping sini nih. Hmm. Ini kan ada I, ini yang ibu bold ya, D, E, A, L, ideal. Ya, I-nya itu identify the problem. D-nya define the goal. Kemudian explore solution. Act on it. Look back and evaluate. Evaluate. Ya, artinya kita belajar mengenali masalah yang terjadi. Nah, ini tetap ya harus pakai pertanyaan-pertanyaan begini. Jadi kita harus terbiasa untuk mempertanyakan segala hal ya anak-anakku ya. Jadi tadi itu bagus tuh. Aku hidup di dunia ini ada manfaatnya nggak ya? Untuk apa ya aku hidup ya? Kalau aku bertindak seperti ini, nah itu namanya refleksi ya. Kita perlu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi jangan dibiarkan kemudian dijawab dengan jawaban-jawaban yang tidak tepat gitu ya. Misalnya aku mau udahlah mau ngapain juga nggak akan ada yang nggak ini juga gitu ya, nggak akan berhasil gitu misalnya.
Itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk mengatasi termasuk lintasan pikiran-pikiran yang buruk seperti itu. Ya. Jadi apa sebenarnya masalah saya? Terus kalau udah ketahuan masalahnya apa, saya ingin masalah ini selesai dengan cara yang saya harapkan gitu ya. Apa yang saya harapkan dari masalah ini? Kemudian apa saja pilihan solusi yang dapat saya lakukan? Lalu apa? Saya akan mulai dengan cara apa dulu? Nanti setelah kita coba, uji coba, kita lakukan, lalu apakah berhasil sesuai yang saya harapkan? Apa yang bisa diperbaiki? Nah, ini ya langkah-langkah problem solving-nya. Jadi kalau kalian menghadapi masalah, langsung ingat nih, aku masalahnya apa ya? Oh iya, masalahnya ini. Sebenarnya apa yang aku inginkan gitu ya. Terus gimana ya cara solusinya? Gitu. Itu harus terus ya ada dalam dalam pikiran kita tuh. Terus kalau ini bisa kita tulis misalnya atau kita diskusikan dengan teman kita. Kayak tadi kan Imas dengan siapa namanya dengan Rahma misalnya kan diskusi itu tadi apa ya gitu. Oke, next. Nah ini contoh. Ini ada yang nama Rina kan nggak ada ya. Contoh kasus. Kasusnya adalah Rina sering mengantuk di kelas sehingga nilainya turun. Nah ini pakai versi bahasa Indonesia-nya tadi kan ideal ya, ideal. Kalau ini pakai bahasa Indonesianya, identifikasi dulu. Identifikasi itu artinya mengenali, diidentifikasi, dikenali. Kenapa Rina sering mengantuk di kelas dan nilainya jadi turun? Oh, penyebabnya dia sering begadang. Begadang misalnya jadi, kalau begadang kan sebenarnya tidur, nggak tidur ya, tapi ini misalnya tidurnya terlalu larut lah, menjelang subuh baru tidur gitu. Karena main game. Nah, terus apa namanya nih Rina udah merasa nih penyebabnya ini. Aku sering begadang, main game. Akhirnya di kelas dia jadi ngantuk. Makanya dia mencari cara supaya di kelas bisa konsentrasi ya, nggak ngantuk lagi dan nilainya naik. Gimana solusinya? Ya harus dikurangi gamenya. Cari terus kalau misalnya aku kalau malam suka susah tidur. Makanya jadi pelampiasan main game supaya ngantuk gitu kan. Nah, sekarang coba kita cari cara agar bisa ngantuk waktu malam ya. Misalnya makan malamnya dibanyakin apa karbohidratnya ya, nasinya biar cepat ngantuk gitu. Biasanya kalau kalau kekenyangan kan jadi ngantuk ya. Terus kemudian bisa juga pasang alarm atau minta adik, orang tua atau siapapun ya untuk bangunin. Minta diingetin oleh teman atau kalau perlu samperin, besok samperin aku ya gitu. Nanti rame-rame datengin ke rumahnya gitu ya biar bangun. Eh, atau kalaupun misalnya ternyata masih ngantuk apa susah tidur malam hari gitu, coba belajar menjelang tidur. Jadi baca buku. Kalau ibu cepet banget baca buku itu terus jadi ngantuk tuh ya. Itu obat tidur banget. Ternyata buku itu obat tidur ya. Yang baca buku tahu-tahu udah ketiduran gitu. Jadi coba cara seperti itu ya, jangan main game tapi baca buku. Atau kalau nggak mau buka buku apa buku pelajaran, buku apapun lah gitu, asal yang baik ya, buku cerita biasanya eh, apa namanya mudah untuk tidur. Ya, atau bikin kelompok belajar. Kelompok belajar nggak usah banyak-banyak, berdua juga bisa gitu ya. Atau minta bimbingan guru, misalnya Ibu tadi saya nggak konsentrasi, boleh nggak minta soal yang apa materi yang tadi, saya mau belajar sendiri di rumah gitu. Atau ada yang nggak dipahami, minta bimbingan guru. Jadi anak-anak di sini kan sekarang sudah ada grup dengan guru-guru tuh, bisa ya minta tolong ke gurunya atau WhatsApp ke Bu Lia atau Bu Novita minta tolong dihubungkan dengan gurunya. Misalnya mau mau
konsul sama ibu gitu ya, sama saya gitu kan, mau konsul dengan BK atau mau minta penjelasan sesuatu gitu, minta aja nggak apa-apa, nanti dihubungkan dengan ibu atau dihubungkan dengan guru lain gitu ya. Eh, apa namanya, supaya kalian bisa bisa dapat bantuan ya dari ibu guru atau bapak guru. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada apa-apa yang membutuhkan ibu bisa kontak ke Ibu Lia atau Ibu Novita ya. Nah setelah itu kita bikin actionnya seperti apa nih? Actionnya adalah kita bikin jam malam main game. Kita main gamenya hanya sampai jam 9 aja misalnya gitu ya. Janjian sama teman-teman. Nah itulah makanya perlunya circle atau pertemanan yang baik ya. Kalau pertemanan kalian baik pasti akan mendukung ke arah yang lebih baik. Pasti akan mengajak kalian ke perubahan yang lebih baik. Ya, kalau kita bilang sama teman kita, aku jam 9 ya, karena apa kalau kemalaman nanti ngantuk, nanti ini, nanti itu gitu. Atau tolong ingetin. Kadang-kadang kita yang bikin bikin apa namanya? Bikin aturan tapi kita juga melanggar kan ya gitu. Kita udah bikin aturan sampai jam 9, tahu ya tahu sebentar lagi. Nah, tolong bantu ingetin. Nanti kalau aku ini ingetin ya gitu. Nanti temennya akan mengingatkan, udah tidur aja lu, besok lagi gitu. Ya, jadi pilih circle atau pertemanan yang akan membawa atau mengajak kalian semua pada kebaikan. Atau aksinya jam 10 sudah di kamar, ya udah matiin lampu gitu. Pasang alarm atau baca pelajaran 15 menit bilang tidur yang tadi itu ya, baca buku. Biasanya cepat bikin ngantuk. Terus apakah ada perubahan? Apakah menjadi lebih baik? Ya, nah itu yang harus menjadi evaluasinya. Nah, jadi yang harus diingat oleh anak-anakku semua bahwa setiap orang itu pasti punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah, ya. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan dengan keterampilan problem solving, kita bisa mengubah masalah jadi peluang belajar. Ya, jadi sebetulnya cara Allah melatih kita supaya belajar terus gitu ya, adalah dengan memberikan masalah. Karena belajar itu adalah kewajiban manusia, anak-anakku, dari sejak di apa namanya, dari sejak lahir sampai ke yang lahat ya. Jadi dari sejak kita lahir nih sampai kita di akhir hayat itu kita harus belajar terus. Belajar apa? Belajar untuk S2, S3, S4? Enggak ya. Belajar untuk makin mengenal Allah, karena dari masalah-masalah itu kan kita jadi, oh kenapa ya aku dikasih masalah seperti ini gitu, pasti aku punya kemampuannya nih. Ibaratnya gini ya anak-anakku ya, kalian diminta bertempur sama Allah gitu ya, misalnya menghadapi pasukan apalah gitu. Nah, nggak mungkin Allah itu menyuruh kalian bertempur ya dengan masalah yang kalian hadapi kalau tidak ada senjatanya, itu nggak mungkin banget, nggak mungkin sama sekali. Pasti kalian punya senjatanya, pasti sudah disiapkan. Tinggal kita bagaimana mengasah atau mengaktifkan senjata itu. Mungkin ada yang dikasih panah, yang dikasih apa namanya kemampuan eh, apa gitu ya, pedang misalnya, memainkan pedang. Terus ada yang berkuda, mungkin pasti semua punya senjatanya. Pasti ada perisainya juga gitu ya. Itu udah pasti anakku. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Ini ada masalah, pasti Allah sudah menyiapkan senjatanya. Tinggal bagaimana kita mengaktifkannya, mengasahnya. Nah, syaratnya satu supaya senjata itu terbuka adalah kita nggak boleh mengeluh. Itu ya itu yang jadi menutup. Ah udahlah saya begini, saya kan nggak ini nggak itu nggak pernah. Nanti Allah nggak menolong. Nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh mengeluh karena setiap hal yang dihadirkan itu pasti sudah ada jalan keluarnya. Sebagaimana kalian yang lahir ke muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menemukannya, itu ya. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah khawatir dengan kehidupan. Nah, solusi itu tidak harus langsung berhasil, jadi mesti dicoba lagi. Yang penting kan jihadnya. Allah akan melihat usaha kita, jihad kita gitu ya.
Itu lebih bermakna anak-anakku ketika kalian misalnya dari orang yang misalnya dulu pemarah nih, kayak ibu misalnya gampang marah gitu ya. Terus berjuang banget biar nggak marah gitu kan, minta tolong sama Allah, latihan, relaksasi ya, healing-healing tipis gitu biar bisa mengendalikan diri gitu ya, selain mohon sama Allah gitu. Apakah ibu sekarang jadi orang yang baik hati dan tidak marah? Tidak, masih ada gitu ya, pemarahnya juga. Tapi sekarang sudah lebih bisa dikendalikan. Marahnya sih masih ada gitu ya, tapi lebih bisa dikendalikan. Eh, nah, karena ibu tahu Allah tuh menilai jihad kita. Kalau Allah mau rubah seseorang itu sangat mudah, nak. Tinggal kun fayakun. Ini jadi sari kayaknya terlempar ya. Oh enggak deh. Jadi tinggal kun fayakun aja. Detik ini juga kalian bisa berubah menjadi lebih baik, bisa sesuai dengan apa yang kalian mau. Misalnya, ya Tuhan, aku ingin tinggal di mana, atau aku ingin jadi orang kaya raya, atau ingin pinter dengan IQ sekian gitu ya. Mudah saja bagi Allah. Tapi kenapa Allah tidak langsung menjadikan kita seperti itu? Karena yang karena Allah ingin melihat, dan poin yang terbesarnya itu adalah di jihadnya. Allah ingin memberikan poin yang lebih besar kepada kita, yaitu poin untuk pahala jihad kita. Ya, jadi berjuang ya, ikhtiar terus tuh anak-anakku semua. Terus kemudian jangan ragu minta bantuan pada orang-orang terdekat, entah itu guru, orang tua, teman gitu ya. Nah, masalah bukan untuk ditakuti, tapi menjadi inspirasi untuk belajar serta doa. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Itu pada kemana? Oh, Ya, bisa sampai dulu, Bu. oh ngecas HP. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini ada Syabila, ada Putri Ana. Ada pertanyaan? Ya, ya, Bu. Ada tanggapan? Enggak juga. Kalau enggak ada, sekarang kita akan menuliskan ya masalah yang kita hadapi tadi dengan langkah-langkah problem solving yang tadi ya, yang ideal itu. Jadi ada identifikasi, terus ada apa lagi tadi? Tujuan, solusi, aksi, dan cara evaluasi. Hmm. Lupa ini. Kok lihatnya ke atas? Ya, jadi kalian cari masalah kalian apa yang menurut kalian masalah terberat, entah boleh masalah akademis atau masalah belajar, boleh tentang motivasi misalnya, gimana cara supaya nggak ngantuk di kelas, gimana supaya bisa tidur, apa, nggak begadang misalnya ya, atau masalah relasi dengan teman atau pertemanan, atau masalah relasi dengan orang tua ya, atau dengan kakak, misalnya punya kakak galak atau punya adik yang rewel gitu ya. Apalagi masalahnya, masalah eh, jurusan untuk
atau karir ya, masalah penjurusan kuliah, atau karir, atau cita-cita, atau apalagi masalahnya, masalah adaptasi. Nah, apa ya kalau aku ketemu orang tuh gampang capek misalnya, atau nggak tahu harus gimana gitu. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah problem solving, identifikasi, kemudian tujuannya apa? Identifikasi tujuan, terus kemudian alternatif solusi, terus aksi. Apa saja yang kamu lakukan, kemudian baru evaluasi. Oke, paham? Pakai langkah-langkah ini ya. Boleh ditulis, boleh langsung mau disampaikan juga nggak apa-apa. Ya, menggunakan langkah-langkah ini. Ibu, Hmm, yang tadi masih ditulis, Bu. boleh, boleh ditulis, boleh langsung ini, langsung menyampaikan juga boleh. Ya, ya, nggak ada tulis. Belum ditulis, Ibu. Hah? Belum ditulis. Oh, yang tadi. Iya. Iya. Jadi kalau ini Ini jelas nggak tulisan jelas ya, evaluasi ini. Identifikasi masalah, kemudian tujuan, alternatif solusi, aksi, dan evaluasi. Udah ya? Oke. Coba Marga Mulia, Dodi. Ini anak cowoknya baru pada datang ya? ya, Dodi Bu. mana? Tunjuk tangan boleh, Dodi. Ini. Ini Bu. Dodi, Ada Dodi ya Bu? coba. Dodi merasa punya masalah apa, Dodi, saat ini? Kan belum coba ngomong. Masalah gak punya uang. Nggak punya uang. Terus harapannya Dodi apa? Pengen pengen sukses. Pengen sukses. Selama ini Dodi apa namanya? Cari uang sendiri atau masih dari orang tua? Keduanya keduanya Bu. Oh, keduanya. Terus sekarang lagi kekurangan uang apa gimana? Kok jadi pingin punya uang? Adalah dikit-dikit. Cukup buat makan. Nah, cukup. Berarti hidung nah, Berarti bukan masalah dong. Itu berarti keluhan. Oh iya Karena keluhan tapi
Lupa, Bu. Karena dia masih punya uang, kecuali kalau udah nggak punya uang berapa hari sampai nggak makan, nah itu baru masalah itu, Oh ya iya. kan. Mm-mm. Coba yang lain ada masalahnya apa? Aduh, Soalnya kita yang rewosan dulu. kita lebih kecil daripada pembunuhan. Imam mana Imam? Ini masalah. Oh, Imam masalahnya apa Imam? Punya masalah Putus nggak? cinta. Putus cinta. Terus harapannya apa? Hah? pengen sukses aja, Bu. Yang dia kembali lagi. Itu kan harapannya. Mobil. Kalau masalahnya apa? Ya. Itu kan harapan. Sekarang ngerasa nggak sukses. Belajar gagal mulu, Bu. Belajar gagal melulu. Nah, itu baru tuh masalah. Belajar gagal melulu. Terus tujuannya kan pengen bisa belajar dengan baik ya. Solusinya gimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan pantang menyerah. Iya, dengan cara Semangat. apa? Kan harus ada aksinya juga. Kalau itu kan hanya kata-kata aja. Aksinya, misalnya tadi belajar setiap menjelang tidur, 15 menit menjelang tidur, atau bikin kelompok belajar, atau apa gitu. Ada aksi seperti itu nggak, Imam? Tidak. Apa, Bu? Kedengeran nggak Bu. suara? Dengan Bu suaranya kecil. Oh Kecil. iya, bandwidth-nya lagi low ya di situ ya, Marga Mulia. Ya. Ya. Yang depan kedengeran nggak? Pebi kedengeran nggak, Pep? Beneran. Udah aman, Bu, sekarang, Bu. Hilang timbul suara ibu ya? Iya. Eh, Iya tadi masalahnya kan adalah gagal untuk belajar. Nah sekarang aksi apa saja sudah dilakukan dalam rangka menemukan solusinya. Solusinya harus dengan melakukan apa? Misalnya bikin belajar kelompok ya supaya makin semangat belajarnya. Ayo kita menghafal bersama-sama misalnya atau saling tanya jawab. Misal bikin kelompok tuh Dodi, Badru, Imam, eh, siapa lagi tuh? Satu lagi? Fahmi, Fahri atau Fahmi? Fahmi ya. Bikin belajar kelompok misalnya. Ayo kita setiap hari apa gitu atau setelah zuhur kita ini apa saling tanya jawab. Nanti ada yang nanya satu orang gitu. Coba sebutkan tiga, misalnya ke PKN ya, tiga aspek ideologi Pancasila atau tiga dimensi Pancasila gitu. Nanti yang lain jawab gitu ya. Jadi saling tanya jawab aja gitu dengan teman-temannya untuk belajar mengingat. Atau bisa juga 15 menit sebelum tidur, pokoknya menjelang tidur harus megang buku. Kalau ibu dulu begitu, pokoknya bawa aja tuh buku ke tempat tidur gitu, walaupun cuma baca ini gitu ya, sehalaman atau sebaris gitu, dan nggak inget tapi bisa ini. Kenapa nak? Menjadi satu. Bu, izin ke belakang boleh sebentar. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, Bu. Oke, balik lagi tadi ke Imam. Nah, itu aksi-aksi atau tindakan yang bisa kita lakukan, ya. Itu tadi kata-katanya udah bagus, harus apa berjuang terus gitu ya atau mencoba lagi sampai berhasil gitu. Itu kata-kata udah bagus, tapi kata-kata itu harus dibarengi dengan tindakan atau aksi nyata. Tuh ya. Jadi imam yang rencana imam akan melakukan apa nih untuk mengatasi kegagalan untuk belajar. Belajar sendiri kan maksudnya di rumah ya. Kalau belajar di sekolah kan ini belajar juga kan kita ya, cuman belajar yang di rumah mungkin ya, Iya, bukan Bu. di sekolah. Itu kira-kira akan melakukan apa Imam?
Ada usulan nggak dari teman-temannya untuk membantu imam? Hah? Oh, bukan ngikutin. Investasi hayam. Coba nggak tahu. Ya. Coba Citra kasih ide buat itu imam Citra supaya belajarnya tidak gagal terus. Oh. Citra mana Berusaha. Citra? Ini Bu. Berusaha lebih Berusaha lebih fokus. Menjawab. sendiri. Nanti ya. Iya, Wah. belajar lebih fokus tuh maksudnya gimana? Misalnya apa namanya? Bertanya jika nggak paham gitu. Jadi harus ada aksinya. Atau tidak ngobrol saat pelajaran. Citra ada ide nggak buat temennya? Kasih ide yang lain. Bantuan. Kalau sendiri. Kaila ada Kaila nggak? Kaila nggak ada. Nggak Ya? ada. Selfie mana Selfie? Bi, Selfie seperti itu biasa Bu. tuh ya. Itu Dita, kasih usulan dong kan sebagai teman yang baik harus bisa memberi masukan yang manfaat ke temannya. Harus mengajak temannya pada pilihan yang lebih baik. Dan harus membuat temannya bahagia. Ya kan? Imam bahagia nggak kalau dikasih masukan sama Dita, sama Citra, sama Feby, sama Selfie? Bahagia Bu. Nah, bahagia kan? Ayo kalian bahagiakan temannya Bahagia dengan Bu. memberikan dengan Ya Bu, kalau ada yang bantu, bantu. kalau nggak ada yang bantu, nggak bahagia. Bahagia melihat itu. Tunggu bantuan. Bukan ada yang bantu Ya. Bu. Nggak ada yang bantu. Temannya pada jahat Bu. Jahat tapi jual beli domba Bu. Nah, gitu ya. Investasi jual beli hayam. jual beli. Oh, atuh mana Ya, itu ya. nete. Jadi yang penting kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan masalah, kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya. Solusinya apa? Oh, solusinya kayak tadi ya. Harus lebih fokus belajar atau jangan menyerah gitu ya. Itu solusinya. Aksinya gimana? Jadi sudah itu kita harus Juga membuat hasil. dikonkretkan, diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Misalnya bikin belajar kelompok, atau untuk tanya jawab tadi ya, atau sebelum tidur harus bawa buku ke kamar untuk baca buku sebelum tidur, gitu ya. Atau sebelum sekolah, misalnya baca buku dulu, gak usah lama-lama, 10 menit juga udah cukup gitu kan, cuman ini aja, minimal minimal nyambung gitu ya antara pelajaran satu dengan yang sebelumnya. Atau kalau soal-soal yang membutuhkan latihan seperti matematika, fisika, fisika sekarang ada nggak? Ada kan ya? Fisika itu kan butuh latihan tuh, butuh menurunkan rumus gitu ya, supaya hafal rumusnya. Itu bisa tuh dilakukan kalau misalnya malas menghafal, kayak anak ibu ya, anak ibu kan malas tuh menghafal, nggak suka, bukan malas ya. Dia nggak begitu suka dengan pelajaran-pelajaran yang banyak hafalan, dia lebih senang yang rumus-rumus gitu. Ya nggak apa-apa, itu juga yang penting ada. Jadi minimal kalau ditanya, kamu suka pelajaran apa? Aku suka misalnya fisika. Tandanya apa kamu suka fisika? Ya nilai aku di situ bagus, aku lebih semangat belajar, aku ngerasa gampang ngerti. Ya kalaupun nggak ngerti, tapi aku mau berusaha misalnya, ya. Atau apa namanya? Kamu ngerasa ingin, karena itu nanti ketertarikan kita terhadap mata pelajaran akan membantu kita untuk misalnya memilih jurusan pas kuliah atau untuk membantu kita agar kita bisa tahu ya spesifikasi kita untuk berkarya di mana.
Ya, aku ingin berkarya misalnya sebagai diplomat atau sebagai penulis atau sebagai public speaker misalnya ya, atau sebagai guru gitu. Nah, itu kan kita sudah dibekali oleh keinginan-keinginan yang berdasar, harus ada dasarnya. Jadi maksudnya kena nilaiku bagus di sini aku mau jadi diplomat gitu. Bahasa Inggrisku bagus nih misalnya, atau aku pandai merangkai kata gitu. Kayaknya aku nanti bakal jadi penulis, jadi copywriter misalnya ya. Itu besar loh, dapatnya dulu Ibu jadi copywriter untuk iklan-iklan gitu, itu lumayan banget. Dapatnya kerjanya sebentar, sedikit banget. Menurut Ibu ini ya, mudah ya kerjanya. Tapi gajinya banyak kasihnya gitu. Baik, terima kasih Marga Mulia. Sekarang kita ke Jatisari. Jatisari ada siapa saja selain tadi Imas dan Rahma? Ada Sandu, ada Tina, Bu, ada Novi, ada Ica, Yang jaket kuning ada siapa? Terkuning siapa? Tina, Bu. Nah, punya masalah apa, Pina? Tidak punya, Bu. Ya, ada Ibu. Serius? Stres. Stres. Ada Ibu, stres. Masalahnya stres. Stresnya kenapa, sayang? Sering kena marah? Sering kena marah atau gimana? Diputusin pacar, Bu. Loh, kok yang Marga Mulia lebih tahu? Masalahnya Jauh banget Marga Mulia ke Jatisari nih. ini mau Diputuskan. Jadi gitu. Ya, itu termasuk dalam relasi ya, dalam hubungan. Itu kan termasuk relasi itu. Misalnya cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan ya. Atau baru putus gitu ya, atau lagi naksir atau apa. Itu termasuk relasi. Ya. Masalah-masalah yang memang ya kita hadapi gitu kan. Kalau sekarang mungkin masih dengan lawan jenis ya, masih cinta-cintaan. Nanti sudah menikah ya dengan pasangannya gitu. Iya, Bu. Nah, Pina apa? Emang betul diputus? Itu Ibu. Ada Masalah masalah? belajar dulu. Masalah belajar, keuangan, sukses, udah. Pilih satu yang paling. Jadi kita tahu bahwa itu masalah. Kalau itu sampai mengganggu produktivitas kita, misalnya kita harusnya mengerjakan sesuatu tapi kena kepikiran, terus akhirnya kita jadi nggak ngapa-ngapain, rebahan aja atau main HP aja terus gitu. Karena kita jadi terganggu aktivitas kita, terganggu semangat kita. Nah, jadi dari sekian banyak masalah tuh yang dihadapi. Ibu juga banyak masalah sama Pina kita. Banyak ya, misal dari 10 masalah gitu. Tapi ada satu yang paling mengganggu yang membuat kita tuh jadi misal uring-uringan ke orang lain gitu ya. Membuat kita jadi ngerasa nggak bersemangat atau jadi males ngapa-ngapain. Misalnya jadi males mandi, males ngapain gitu ya karena ngerasa nggak bersemangat aja gitu. Buat apa ya aku mesti mandi? Buat apa ya aku mesti dandan misalnya ya gitu. Jadi harus dipilah, harus ada sesuatu yang paling mendominasi sekali gitu. Ya, Bu. Belum. Oke, sekarang kita ke Nur Aisyah mana? Aisyah. Nur Aisyah, Tanamannya lah, mungkin terlihat seperti itu, Bu. Iya, Bu. nggak kelihatan. Ini, Bu.
Itu kenapa, apa itu HP atau apa itu yang dibawa? Hari dulu Yang dibawa itu tadi apa? ya Hah? sampai gue HP. ya Bukannya harusnya disimpan HP-nya? simpan bu. Kawannya Hmm. mah. Ya Ayo, masalahnya apa sih? Nurasia. Kayaknya langsung tahu nih Nurasia nih masalahnya apa? Masalahnya apa? Merasa punya masalah nggak? Punya masalah gitu sih. Kita kamu Hah? eh, Nggak punya. nggak punya masalah. Nggak punya masalah. Happy terus ya. Merasa nggak eh, kalau misalnya ya dikasih tantangan nih Nur Asia sama Ibu. Misalnya 1 minggu tidak megang HP. Sanggup nggak challenge-nya diterima? Atau 3 hari 3 malam tidak pegang HP, tidak menggunakan HP, sanggup nggak? Sanggup. Asal belajar Sanggup. gampang. Nama 3 hari mantap bu, bener. Kenapa? Nggak kedengeran? Gak sanggup bu. Nggak sanggup. Kalau 3 hari malam kalau 1 hari nggak bisa bu. Kalau 1 hari bisa. Kalau 3 hari nggak sanggup. Itu masalah bukan? Tadi itu masalah ya, gitu. Karena kita jadi merasa nggak sanggup, gitu. Kalau ibu sering tuh melakukan gitu, jadi detox HP gitu ya sampai 3 hari. Paling lama 3 hari sih, memang. Karena banyak urusan-urusan juga gitu. Biasanya kalau lagi libur atau apa, kalau sehari-hari kan agak sulit ya karena apa butuh komunikasi untuk kerja, untuk yang lain-lain, untuk ke anak dan sebagainya gitu. Tapi kalau lagi di rumah, lagi libur semua ya udah 3 hari gitu kadang dari Jumat, Sabtu, Minggu atau iya biasa Jumat, Sabtu, Minggu lah weekend itu gitu. Karena keluarga semua ada di rumah gitu, jadi ibu detox HP. Nah, yang nggak sanggup itu berarti ada masalahnya gitu. Masalah kita terlalu terlalu adiksi dengan HP. Mau. Nah, sekarang gimana caranya supaya Nur Asia tidak eh, terlalu megang HP terus. Aisyah bu. Aisyah, Ya, terima ya. Aisyah, Kita berdiskusi Nur kumaha bu. Aisyah. Iya bu. Hmm. Ini. Kalau misalnya HP-nya tidak digunakan selama 3 hari, apa saja aksi yang akan dilakukan selama tidak memegang HP? Oh, tidur. Tidur. Terus kan nggak mungkin 24 jam tidur terus ya, nanti jadi sleeping beauty. Apa lagi? Mandi tidur lagi. Ya, saya lagi. Jalan ke mana ya, beresin rumah, Ya, ya kan? Bu. Ya, boleh tahu kalau ketemu apa Nah, ini? jadi anak-anak sering sering terjadi tuh begitu. Jadi menurut kita nggak masalah, kata orang lain ada masalah gitu ya. Cuman kitanya nggak sadar. Nah, itu jadi kita kadang butuh bantuan orang lain untuk melihat atau mengidentifikasi masalah. Nah, itu cara untuk identifikasi ya Nah, untuk bagus. masalah gitu. Baik, sekarang Ya, sebelah Saru siapa Kika ya? ya.
Kika apa masalah yang menurut Kika itu adalah masalah buat Kika tuh apa sekarang? Seorang kita sudah tidur. Suka tidur di kelas? Oh, Enggak ya. Jadi apa masalahnya Kika? Sulit menolak ajakan orang lain, misalnya diajak apa, mau aja gitu kalau udah temennya ini apa ngajak padahal dia lagi capek atau mungkin kegiatannya mungkin nggak manfaat gitu ya, cuman nongkrong-nongkrong ya, ya kalau nongkrongnya untuk diskusi sih nggak apa-apa ya, tapi kalau terus jadi apa namanya, jadi ngomporin orang lain untuk musuhin yang lain gitu ya atau apa gitu yang kejahatan kan nggak baik ya. Itu juga termasuk masalah tuh ketika kita merasa sulit untuk menolak ajakan orang lain yang tidak baik ya. Kalau Kika apa masalahnya? Ya, Bu. Maksudnya Kak. Misalnya sekarang nih di kelas nih, panasan nggak kalian yang di Jatisari? panas. Panas ya, itu kan berarti masalah ya. Terus harapannya kan tentu kita berharap udaranya lebih sejuk supaya kita bisa lebih fokus. Nah, sekarang gimana solusinya? Pas kipas, Kipas-kipas, buka jendela. kipas buka jendela. Nah, itu solusi ya. Terus kita langsung melakukan aksinya juga gitu. Bawa, bawa apa kipas kecil misalnya, atau sering apa namanya bawa itu es batu ditempel gitu kan. Kalau kepanasan, Ada ditempel. Nah, iya. Taruh di termos gitu ya, masih ada plastiknya gitu, bisa ditempel begitu gitu. Karena apa namanya? Kalau panas itu kan membuat kita jadi dehidrasi kan. Dehidrasi itu jadi mengganggu daya konsentrasi juga dan cepet capek yang pasti. Jadi cepet capek dan sulit untuk fokus. Salah satu contoh masalah yang bisa kita tanggulangi secara bersama-sama, ya. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan masalah, cara mengenali masalah itu atau identifikasinya, ya. Kemudian cara untuk bagaimana melakukan aksi-aksinya, actionnya seperti apa. Jangan cuman apa? Jangan cuma the talk, tapi we walk the talk gitu kan. Kalau kata Jokowi, we walk the talk, we walk the talk ya. Jadi kita uh, menjalankan atau mewujudkan apa yang kita ucapkan. Jadi bukan cuma ucapan aja, tapi harus dibarengi dengan actionnya atau aksinya. Dari sini ada pertanyaan nggak anak-anakku? tidak ada. Ya. Coba sekarang ke Syabila. Syabila Hanifah. Mana nih? Bilanya Maaf, lagi Putri. kamar mandi. Oh gitu, ya udah Putri aja. Putri ngerasa nggak ada masalah. Apa yang menurut Putri itu dianggap sebagai suatu masalah? Ada sulit menyusun kata-kata ketika berbicara. Sulit menyusun kata-kata ketika mulai berbicara. Menurut Putri penyebabnya itu kenapa? Hmm, mungkin kurang membaca buku, terus kurang interaksi juga sama orang. Nah, ya. Sudah ketemu ya berarti penyebabnya. Terus harapannya ingin apa? Ingin bisa berkata-kata dengan baik gitu ya. Hmm,
bisa presentasi dengan baik, bisa apa lagi? Bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Solusinya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Putri? Mungkin sedikit-sedikit membaca buku atau Mhm. mungkin sering berbanyak ngobrol sama teman atau mungkin gitu berdiskusi gitu. Berdiskusi ya. Iya, jadi itu langkah nyatanya dengan apa namanya tadi ya, memperbanyak bacaan karena supaya kosakata kita juga bertambah gitu kan. Jadi kita punya punya bahan untuk diobrolin. Kalau kita nggak punya bahan untuk diobrolin, nanti ketemu orang kerjaannya jadi gibah doang, ya kan? Karena referensi kita hanya sekedar si itu, si A lagi apa gitu ya, cuman gosip gitu. Tapi kalau kita punya bahan bacaan, kita bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan isi dari eh, bacaan-bacaan kita ya. Terus kemudian kalau terbiasa membaca, kita jadi lebih tertata omongannya. Kayak di buku kan nggak mungkin tulisan di buku itu belepotan ya gitu. Ibu sendiri sebagai penulis kan juga ada editor tuh yang membantu untuk supaya tulisannya enak dibaca. Jadi kalau kita terbiasa baca buku, otomatis cara berpikir kita juga akan sistematis seperti yang di buku. Terus itu betul tadi ya harus bergaul gitu ya, diskusi gitu. Diskusi itu artinya harus dua arah. Dua arah itu eh, jadi saling merespon ya kayak ibu misalnya tadi kan bertanya gimana caranya Putri untuk mengatasi masalah. Oh iya begini Bu, jadi ada tanggapannya. Terus sekarang sudah dilakukan oleh Putri Sedikit-sedikit sih. sedikit-sedikit. Kemudian Putri melihat ada perubahan kah? Ada tapi mungkin belum terlalu. Belum sampai yang diharapkan gitu ya. Mungkin berapa persen tuh? 20%, 30% Hmm, dari harapan yang 100% harapan berapa? 40% mungkin. 40%. Itu sudah bagus sekali ada progresnya, berarti kan ada peningkatannya gitu. Itu sudah sangat bagus karena kan tadi ya yang kalau lihat juga kan jihadnya kita, perjuangannya kita gitu. Jadi kita juga bisa memotivasi orang lain nanti Putri. Misalnya Putri nanti punya murid, punya anak atau teman gitu ya mengalami masalah gitu. Putri bisa berbagi tuh pengalamannya. Dulu aku juga gitu loh, nggak bisa ngomong, susah banget berebut kalau mau ngomong itu gitu ya. Atau jadi keluar keringat dingin, atau nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi setelah aku lakukan ini gitu, aku jadi bisa berhasil walaupun waktunya lama gitu ya, walaupun sedikit-sedikit lama-lama jadi terbiasa setelah sekian tahun misalnya. Jadi itu bisa jadi inspirasi ya. Makanya yang namanya masalah yang kita hadapi, masalah yang Putri hadapi itu pasti akan menjadi pembelajaran baik untuk Putri maupun untuk orang lain juga. Akan manfaat, akan membawa manfaat. Sesuatu yang kita pelajari, kemudian Putri jadi bisa, itu kemudian akan memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat tanpa kita sadari ya. Masalah itu membuat kita jadi belajar, belajar itu membuat kita jadi kualitas semakin baik dan menjadi manfaat buat orang lain. Begitu ya Putri ya. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sabila masih di ini ya. Eh, satu lagi dari tadi dari Jatisari udah dua. Sekarang Marga Mulia baru balik lagi. Coba Marga Mulia. Ya, Bu. Tadi yang belum siapa? Dodi udah. Imam. Badrun, Fahmi. Oh iya Badru. Badru. Ya Bu, Ya Badru. Badru apa masalah yang menurut Badru harus segera diatasi? susah untuk konsisten Dalam hal apa konsistennya? dalam hal belajar Dalam hal atau dalam hal belajar Bu. Konsisten tuh
untuk belajar ya. Belajar di rumah maksudnya atau belajar di sekolah? Di rumah. Di rumah. Kalau di sekolah kan udah rajin kan? Aduh, paling rajin, Bu. Paling rajin. Alhamdulillah. Nah, terus sekarang apa solusinya yang akan dilakukan oleh Badru untuk mengatasi masalah itu supaya konsisten? Mundur maju. Siapa mendengar Solusinya. Mundur, Bu. maju punya mundur. Mundur. Jangan mau lagi belajar. Maju kemana? Bukan mundur. Lain maju. Sudah. Saya begitu Bergiat menempuh hidup ya. belajar. Imam, Bantu, cepat bantu. Imam kasih masukan buat temennya. Saya akan lebih giat belajar ke depannya biar dunia saya lebih maju. Nah, bagus. Itu kan, iya, itu kan, itu afirmasi sayang, itu masih dalam bentuk kata-kata. Sekarang aksi. Not only talk the talk ya. Not only talk the talk. Harus walk the talk. Pesan Jokowi. Jadi harus ada tindakannya. Tadi udah bagus kata-katanya itu afirmasi baru ya. Afirmasinya sudah bagus. Terus aksinya bagaimana? Aksinya itu misalnya aku bikin jadwal belajar Bu di rumah misalnya. Misalnya setiap 10 menit. Atau aku pakai alarm. Oh, Atau iya. pakai apa? Pakai jadwal. 3 buku sapu. Nih, ibu punya trik ya, punya tips untuk belajar juga ya anak-anakku ya. Jadi kan kalian pada punya HP semua tuh. Ibu suka pakai ini, jadi di foto tuh materi pelajarannya, di foto, fotonya pakai Google ini, nih yang gambar ini, nih kan ada yang gambar nih, Ya. foto di sini. Nah terus nanti dia kita minta bacain aja, pakai voice gitu. Jadi kita kayak dengar suara gurunya ngomong lagi. Misalnya tentang materi ini tolong ajarin gitu. Atau pakai chat GPT juga bisa. Nanti dia pakai voice aja, jadi kita nggak usah baca. Itu triknya ibu. Misalnya ibu lagi ini ya, ibu mau bedah buku nih gitu. Bedah buku tuh bukunya kan tebal-tebal banget ya, 600 halaman, 700 halaman gitu kan. Apa namanya? Sementara waktunya udah deket gitu. Ya udah ibu fotoin gitu, ibu scan gitu dia foto. Terus minta dia ini. Jadi ibu sambil bisa sambil rebahan, apa sambil misalnya lagi jalan, lagi nyetir, lagi apa, lagi masak gitu ya. Atau lagi apalah beraktivitas itu bisa tetap dengar, bisa tetap belajar. Gitu Badru. Iya, Ya. Bu. Jadi Badru bisa tetap belajar walaupun nggak membaca tapi mendengar. Jadi difotoin gitu terus jadi kita dengar gitu. Kayak sekarang kan lebih enak ya ketika kita mendengarkan paparan materi ketimbang kalau baca. Kalau baca itu juga bagus, tapi biasanya kurang tahan lama. Itu pengalaman ibu. Mungkin ada yang lebih bisa tahan lama. Kecuali kalau bacanya novel, baca cerita atau apa gitu, itu bisa tahan lama. Tapi kalau buku-buku pelajaran biasanya atau buku-buku materi gitu ya. Apalagi buku-buku yang tebal tuh ibu punya buku-buku yang tebal gitu. Itu kan nggak bisa dibuat tidur. Kalau buat tidur terus ketiduran hantam muka sendiri. Buku yang tebal itu gitu kan nih kayak gini. Nih. Kebayang kalau ini nggak mungkin ibu bisa sambil tiduran bacanya, jadi harus sambil duduk di kursi. Ini buku tentang teori-teori kepribadian. Ini tebalnya sekitar 1017 halaman. 1017 halaman. Kan nggak bisa ibu bacanya sambil telentang, sambil apa itu nggak bisa. Jadi harus sambil duduk. Cepet pegel gitu kan. Jadi ibu pakai siasat di strateginya begitu, mensiasatnya dengan cara begitu di foto gitu kan. Jadi ibu tetap bisa dengar suara dari itu ya, suara dari HP.
Itu salah satu ini ya, salah satu action kita yang bisa kita lakukan, strateginya, cara-caranya. Ya, begitu ya, Badru, itu salah satu yang Ibu sampaikan, ya, supaya kita bisa tetap konsisten belajarnya. Tadi kan harapannya bisa konsisten. 15 menit atau 10 menit per hari bikin jadwal dulu. Pokoknya aku 10 menit harus belajar materi. Gitu. Kalau aku nggak sempat baca, misalnya lagi di jalan, lagi nyangkul, mungkin lagi apa, ya, kayak kerja, kan tetap bisa pakai HP. Jadi kita sambil dengerin. Sambil denger, pakai itu aja earphone gitu kan. Earphone kan ini ya, bisa bisa dipakai. Itu anak-anakku ya, cara belajar salah satu strateginya dengan memanfaatkan teknologi yang kita miliki. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan. Tapi mau ditanya ya. Masalah kamu apa ini? Satu lagi deh terakhir nih buat Sahrul yang lagi melamun. Jadi Sahrul tadi langkah-langkah problem solving itu apa aja? Sebutkan 5 langkah problem solving. Yang pertama, Yo, verifikasi. ya, Verifikasi. nyontek. Identifikasi, Bu. Terus, Tujuan. Solusi. Aksi. Evaluasi. itu ya, jadi langkah-langkah kita untuk memecahkan masalah. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Ya, Bu. Ya, dan kerjasamanya juga. Semangat selalu belajarnya ya. Ya. Allah, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Budian. Sama-sama. Asik ya kita belajar bimbingan dan konseling hari ini. Harapan kami kalian akan mempunyai karakter yang kuat ya. Banyak sekali pengetahuan dari Budian dan guru-guru lain di Atlas yang bisa membuat kalian menjadi manusia yang lebih kuat dan baik. Kita istirahat jam 9.30, nanti ketemu lagi 9.45 atau maksimal di kalau biologi Bu. Hari ini kita belajar biologi bukan ya? Bukan ya? Kita bertemu 9.45 ya. 9.45. Baik, silakan istirahat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.